Kalau itu Anda tahu bahwa ini sarana Anda dialog dengan pangeran, munajat dengan pangeran, bahkan ada posisi terdekat seorang hamba kepada Allah, fahuwa sajidun, pada saat dia sujud. Wonten sing maknani sujud tinggiku ya maknani sholat itu. Ada lagi yang maknani sujud-sujud yang hakiki. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia sholat. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi ada lagi yang mengartikan yo letterlek persis seperti lafadznya hadis. Posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu pada saat dia sujud meletakkan kepala di tanah. Itu posisi terdekat. Loh, kalau itu sudah menjadi kebahagiaan kita, Pak, orang tidak akan ndang ngelereni sholat, kepingin tetap berada di dalam sholat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين وإلى حضرة مشايخنا ووالدنا ومؤلفي كتبنا وخصوصا خاصة لحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن إبراهيم لحضرة الشيخ أبي الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله سكندري ثم إلى حضرة الشيخ عبد الله الشرقاوي ثم إلى حضرة سيد الجد محمد صديق وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه الحمد سيد الوالد أبي أحمد صديق رضي الله عنهم وغفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وغسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فمن أعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. As-salatu tuhratun lil qulub. As-salatu utawi salat al-haqiqiyatu kang bangsa sejati. Salat yang sebenarnya yang dijalankan
betul-betul dengan memperhatikan syarat rukunnya, betul-betul dilakukan dengan penghayatan bahwa dirinya menghadap kepada Allah. Iku tuhrotun pembersih utawa membersihake, pencuci saged, pembersih saged lil qulubi maring pira-pira ati. Minta kaduriha saking budeke kulub, bil asari kelan pira-pira labet, wa talawuniha maliye utawa gonta-gantine kulub, bil aqdzari kelan pira-pira kelawan pira-pira liyane barang liyane Gusti Allah. Jadi hati yang kotor itu bisa dibersihkan dengan sholat yang hakiki, sholat yang sebenarnya. Karena kemarin fama kullu musallin niku mukimun. Tidak setiap orang yang sholat itu masuk kategori mendirikan sholat. Padahal perintah Gusti Allah akim, dirikan sholat, akimis sholat li dzikri, dirikan sholat. Jadi tidak hanya sekedar wujudus sholat. Nah sementara ini kita seringkali sing penting sholat, sing penting wujud. Mbuh sholati kualitasnya kayak apa, saat sholat kita ingat kepada Allah apa tidak, ini sing penting sholat menurut ae pun. Sehingga tidak dilakukan dengan penuh penghayatan, tidak dilakukan dengan penuh penghambaan kepada Allah, sehingga sholatnya ya rutin tapi maksiat jalan terus, Pak. Kalau sholatnya itu betul-betul dilakukan dengan sebenarnya, maka sholat itu akan mampu membuat hati ini bersih. Ketika hati ini bersih, maka orang itu tidak akan melakukan dosa atau maksiat, Pak. Sehingga itu yang disebut dengan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, wa minal awsafi lan bersih saking pira-pira sifat al mub'idati kang ngedohake apa awsaf laha maring kulub, ngedohake an musyahadatil azizi saking nyekseni utawa ningali ing zat kang maha mulya, al jabbari kang maha meseso. Sehingga kita tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat dengan mata hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Gusti Allah lek wonten tiyang salat niki Gusti Allah niku medhep ngadep, Pak. Seberapa ukurannya Allah menghadap kepada hamba itu, ya seberapa ukuran dia betul-betul menghadap kepada Allah. Ngoten. Niku tidep nek wong sing wis ngrasakno nikmatnya salat, Pak, gak kepingin leren, Pak. Panggah sholat terus, karena sholat itu bermacam-macam bentuknya. Lah kalau kita, ya itu tadi, Pak, masih belum menyadari bahwa sholat ini adalah sarana yang luar biasa yang digunakan, yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk membersihkan diri. Kanjeng Nabi niku dawuh teng sahabat, ara'aitum lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu kulla yaum yaghtasilu minhu fihi wonten sing anhu wonten kulla yaumin khamsa marrat hal baqiya min darani syai'. Gimana pendapatmu kalau di depan rumahmu salah satu di antara kamu terus ada sungai di mana orang itu setiap hari mandi 5 kali sehari, Pak. Apakah masih tersisa kotorannya?
Sahabat matur, nggih bala la yabqa min daronihi syai'un. Mungkin mboten nonton regete Kanjeng Nabi bersih. Fadzalika mathalus sholawatil khamsi. Ya kaya ngono iku gambarane salat 5 wektu niku. Yamhullahu bihinnal khotoya. Gusti Allah menghapus dengan 5 sholat itu seluruh kesalahan-kesalahan orang yang melakukan sholat itu. Kalau dilakukan dengan sesungguhnya sebenarnya iqamatus sholat. Lek cuma wujudus sholat sepenting ono wonten nggih mboten, Pak. Wonten. Pun wa fi ba'din nusahilan iku tinutur ing dalam sebagian tulodo min adnasid dzunubi utawi dawuh min adnasid dzunub. Jadi sholat itu bisa membersihkan hati min adnasid dzunubi saking pira-pira dosa kang kaya reget. Ini bisa idofahnya idofah musyabbah ila musyabbah atau idofah bayaniyah. Saking piro-piro reget ya iku piro-piro dosa. Nah, itu bisa diartikan gitu. Atau bisa dimaknani piro-piro dosa kang kaya regetan. Piro-piro reget, wonten dosa yang seperti kotoran atau kotoran yang berupa dosa, wonten. Min idofatil musyabbahi saking jumlah idofah barang kang den serupakake apa bi kelawan al den idofake lil musyabbahi barang-barang kang den serupakake. Wadzunubu tai pira-pira dosa iku mukhtalifatun kang beda-beda bi ikhtilafil muqimina kelawan beda-bedane pira-pira kang jumenengi laha maring dunub. Dosa itu bermacam-macam, Pak. Ono dosa cilik, sedengan, dosa gede, macam-macam bentuk, banyak sekali. Nah, seluruh dosa-dosa yang banyak itu yang bagikan kotoran, sampah, itu bisa bersih dengan hati, karena dengan sholat. Karena sholat itu adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran berupa dosa itu tadi, Pak. Wastiftahun lan amrih buka. Jadi sholat itu juga sebagai kunci, sebagai alat pembuka. Ai fathun tegese pembuka, wa talabu fathin lan nyuprih buka. Libabil ghuyubi maring lawangane piro-piro kesamaran. Jadi pembuka pintu-pintu keghaiban, Pak, dengan sholat itu. Aima tegesi perkara ghoba kang samar apa ma angka saking sira minal ma'arifi nyatane saking pira-pira kemakrifatan wal asrari lan pira-pira rahasia. Orang kalau sholatnya tenanan, sholatnya betul, Pak, ini bisa menjadi pembuka rahasia-rahasia Allah. Sing awali gak ngerti terus malih mbek pangeran diwe ngerti ya gara-gara sholat itu, Pak. Karena itu yang utama. Lu ini sholat sing menjadi sesuatu yang penting di dalam Islam. Ini banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang justru meninggalkan, lebih sibuk dengan urusan golek rezeki. Padahal sing ngowe rezeki niku zat yang memerintahkan kita untuk sholat. Lho, perintah sholat gak dilakoni tapi njaluk upah, ini model hamba kaya apa awake dhewe ngenten iki, Pak. Itu harus kita sadari. Sampeyan kepingin tuntas persoalane, kepingin resik dosane, ya lakonono sholat iku, Pak. Ojo terus ditinggal. Nah, kalau dilakukan dengan penghayatan seperti yang kemarin kita sampaikan itu. Sholat ngedep ketika berdiri dengan merasakan dan meyakini kita membawa banyak dosa, membawa banyak masalah. Niku dengan sholat nek kaya ngonten, insyaallah orang niku mboten bakal kesusu-susu oleh sholat. Jadi kualitas sholatnya harus kita perbaiki, Pak.
harus kita perbaiki. Ya sedikit demi sedikit nah apa wis. Gak iso khusyuk 100% nggih. Diupayakno pokoke takhasyuk. Ngoten. Syabbaha nyerupake sapa musannif ing ghuyub den serupake bikanzin kelawan gedhong lahu kang iku tetep keduwe kanzun niku babun utawi lawang mughlaqun kang den kunci apa alaihi ing atase kanzun. Jadi barang-barang gaib nggih itu oleh Kiai Musonep, oleh penulis buku niki, kitab niki digambarkan seakan-akan serupa seperti gedong. Seperti gedong ya gedung anulah penyimpanan wonten kanzun niku. Yang di situ ada pintunya. Nah, kunci untuk membuka gedung itu adalah sholat. Maka ketika kita sholat dengan sebenarnya maka akan dibuka oleh Allah pintu-pintu kegaiban. Misalnya yo oleh ilmu, oleh ma'arif, pengetahuan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Sehingga kita orang yang betul-betul muqimus sholah itu dia tidak akan merasa kecil hati, selalu merasa bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak khawatir blas, Pak. Wal babu utawi lawang iku takhilun cikro-cikro, sing dimaksud lawang di sini hanya bayangan saja, Pak. Gambaran saja. Wa hadza utawi ikilah istiftah iku murattabun kang den urut-urutake alama ing ngatasi perkara qoblahu kang tetep ing ndang lem sadurunge hada. Jadi pembuka ini adalah bagian daripada rangkaian dari sebelumnya, dawuh sebelumnya. Napa dawuh sebelumnya niki, Pak? Li annal quluba nggih tuhratun niku wau. Tuhratun lil qulub wastiftahun libabil ghuyub niku. Li annal quluba krana satemene pira-pira ati iku idza taharat arikalani bersih apa kulub rufi amangka ilang anha andoh saking kulub apa al astaru pira-pira aling-aling. Hati ini kalau bersih, Pak, hijab itu dibuka oleh Allah, astar itu dibuka oleh Allah. Nah, pembuka niki wau istiftahul libabil ghuyub niki wau. Itu rangkaian daripada nek wis atine iku resik ya kabeh dibuka mbek pangeran. Lah kita ini banyak hijabnya, Pak, sehingga gak ngerti apa-apa, dhewe dilingno bendino dengan tidur agar kita sadar bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, ngono ya panggah wae. Dilingno kiwa tengene tangga-tangga ada yang meninggal, ada yang usia muda, usia sedang, bahkan ada yang bayi. Itu pun ya kita ndak ada tergerak dalam hati, duh aku kok sesuk aku mati piye ya. Apa yang akan saya siapkan? Ndak ya sewantai ngono ae, padahal itu peringatan, Pak. Saka pangeran ku peringatan. Dhewe malah guyonan nang kuburan ku lho, guyonan jan. Ngubur ku sempat guyon, sempat anu. Ndak terbersit sama sekali dalam hati untuk membuka diri, menyadarkan diri, iya aku kok bakal yo mati ngene iki pisan. Ya karena banyaknya tutup, Pak, banyaknya hijab hati kita sehingga ndak sempat mikir ngono iku. Tapi kalau kita sholatnya apik itu ana apa didik ternyuh hatine terus kadang nangis. Meneng-meneng ngono kadang ternyuh nangis. Delok wong sing anu kejadian duh ngene, itu akan dibuat lembut hatinya, Pak. Nah, karena banyaknya dosa itu, Pak, membuat hati ini membatu. Diomongi gak kena angin omong-omongane mergo kakian dosa, Pak. Orang kalau hatinya sudah membatu, matanya juga akan membatu. Saya teringat guru saya dulu bahasa no, mata yang tidak bisa menangis itu koyok motone walang, Pak.
koyok motone walang. Jumudul ain min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratid dzunub wa kasratid dzunub min ghaflatil maut wa ghaflatul maut min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Ini kuruntutane koyo ngono, Pak. Apa moto kok gak iso nangis? Ya mergo atine atos, Pak. Lah kenapa hati itu membatu? Ya karena banyak dosa. Lah kenapa orang itu banyak dosa? Ya karena lali mati, Pak. Wong lek wis eling mati, Pak, ya ndak akan berani. Pasti akan berpikir dua kali. Mana ada orang yang mau dieksekusi sesuk si A mau dieksekusi, digantung apa ditembak? Apa permintaanmu sekarang? Saya mau dugem, Pak. Tolong saya belikan narkoba atau saya tak mabuk ya, Pak. Gak ono, Pak. Pasti arahnya kepada akhiran, minta sajadah, minta Quran atau apa itu. Nah orang kalau karena lupa mati, kenapa kok orang itu lupa mati? Nah, mintulil amal. Ada satu lagi, wa ghaflatul maut mintulil amal, karena angen-angennya itu panjang, Pak. Oh, so aku arep ngene, arep gawe ngene, padahal itu masih belum punya apa-apa, belum kawin, Pak. Aku kok lek duwe anak iki, engko anakku tak gawe ngene ngene. Oh, sampai duwa, padahal kawinnya durung lho, Pak. Tapi angen-angene sudah ngono. Pemenang kalau wis duwe mantu, duwe putu, wis tak gawe ngene kumpul kabeh ngene. Iya. Ya itu yang membuat orang tuh lupa akan mati. Wa tulul amali min hubbid dunya. Punjere ya karena cinta dunia itu. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Punjere banyak kesalahan ya karena hubbud dunya itu, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang sedemikian nih, Pak. Apapun sudah keadaan kita, apapun profesi kita, mbuh sing dadi petani, pedagang, karyawan, pegawai negeri tono, sepentoh ojo nganti awake dhewe ini terpengaruh dengan hubbud dunya niku. Nek wis dawa angen-angene, waduh, akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Wis digaji, wis oleh iki, oleh iko, macam-macam, oleh TPP, barang sik kurang. Akhirnya ya akan anu nanti, Masya Allah. Pun muga-muga awake dhewe selamat kabeh nggih, insyaallah. Ya Allah pun. Nah, faroat kalau astar, kalau tutup ini sudah dibuka dari hati, faroat mongko bisa ningali apa kulub, bisa ningali ma ing perkara ghoba kang samar apa ma anha sanging kulub, bayani ma ghoba minal asrori nyatane sanging piro-piro rahasia. Pun as-sholatu utawi sholat iku mahallul munajati, panggonane munajat, panggonane bebisik. Sholat itu tempatnya kita untuk bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik, matur-matur nang pangeran. Ai munajatil abdi tegese bebisike kawula li rabbihi maring pangerane abet. Ya saat sholat itu, Pak, dialognya Anda dengan Allah niku ya pada saat sholat niku, walaupun tanpa terucap, ndak ada kata-kata terucap, itu pangeran wis ngerti kabeh terhadap kebutuhan kita. Karena itu kualitas sholat iki perbaiki. Bagaimana kita bisa senang dengan sholat, bahagia dengan sholat. Kebanyakan kita itu kepingin ngelakoni sholat secepat mungkin, bendang mari selesai sudah. Loh, kalau itu Anda tahu bahwa ini sarana Anda dialog mbek pangeran, munajat nang pangeran, bahkan ada posisi terdekat seorang hamba kepada Allah, fahuwa sajidun, pada saat dia sujud. Wonten sing maknani sujud tinggiku ya maknani sholat itu. Ada lagi yang maknani sujud-sujud yang hakiki.
kondisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia sholat. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi ada lagi yang mengartikan letterlek persis seperti lafadznya hadis. Posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu pada saat dia sujud meletakkan kepala di tanah. Itu posisi terdekat. Loh, kalau itu sudah menjadi kebahagiaan kita, Pak, orang tidak akan ngelereni sholat, kepingin tetap berada di dalam sholat. Masya Allah. Ini mudah-mudahan yang saya lihat yang terpancar itu kakak saya pertama, Mas Farid. Allah yarham. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Farid niku salat niku mboten leren-leren, Pak. Terus salat ngoten. Kula sampai batin ndak cek betahe. Nah, kula batin cek betahe salat gak mari-mari Mas Farid. Habis maghrib itu terus nyambung sampai isya. Kadang habis isya masih terus. Kalau ndak ada tamu atau ndak ada aktivitas terus sholat gak mari-mari. Kini sholat wis rasane wis kesel kabeh Mas Hari sik terus itu. Nah, itu kenapa? Nah, rahasianya ini, Pak. Kalau merasakan bahwa iki lho kesempatanku berasik-asikan dengan Allah. Padahal ini sampean seneng hobi, seneng mancing, Pak. Masih sewengi, Pak. Dalam keadaan hujan sekalipun, itu guwin, Pak. Ini apa? Nawa pelasan apa palesan, Pak? Palesan nggih. Lek pelasan iwak ya. Ja bentah iwak gulak-gulek kita sarapan ya, Mas. Sajen lapar nih, Kak. Nah itu. Nek wis merasakan senengnya, Pak. Yo masih lama dilakoni, Pak. Bahkan orang yang belum merasakan nikmatnya memancing, Pak, itu mentertawakan, ndak rawong iki kok gelem menudan-udan. Mancing ditunggoni bengi-bengi amen. Lho kowe durung ngrasakno nek wis dipangan. Nah, iki sing gak ono nang pasar iki, Pak. Nek iwak iso tak tuku nang pasar, tapi kepuasan batin ketika umpan dimakan itu. Ini yang luar biasa, Pak. Begitu kadang kena itu terus dicul meneh, dilepas lagi, Pak. Jare mak ingat orang sih tak pate beres. Ceng mancing lemari oleh pas yo col boleh. Pada nabi orang saya tak tujuan arokok, Pak. Nek goreng sak rokok, ada remek, sedot, buang boleh, sedot, buang, ada remek andanya. Ya soalnya belum merasakan nikmatnya merokok, Pak. Coba mun pun rasa nikmat, Pak. Ya Allah ya Karim. Nah niku pun mahalul munajat. Ai munajatil abdi li rabbih bi idhari sifatihi kelawan mertelaake pira-pira sifati Rabb al jamilati kang bagus apa sifat min rahmatihi saking rahmati Allah utawa Rabbih niku sami dirujukna teng ngriku mawon. Jadi ketika kita sholat merasakan Allah betapa memberikan rahmat belas asihnya kepada kita nih. Lil ibadi maring piro-piro kawula. Nah, diberi napa namanya rahmat kita ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ngoten. Itu bisa merasakan ngoten munajat niku ngoten. Wa tarbiyatihi lan oleh didik utawa mulang rabbih niku lil alamina maring sekabeh alam. Memberi pelajaran. Jadi kabeh ini ning alam semesta itu sebetulnya adalah tarbiyatillah. Adalah didiane pangeran, Pak. Ada pelajaran banyak. Jadi pelajaran itu tidak hanya bangku sekolah.
universitas terbukanya Allah berupa alam semesta ini, itu yang akan mendidik kita. Bagaimana kita melihat perilaku orang yang bermacam-macam. Perilaku orang baik iku nyenengno wong, perilaku orang jelek oh iki gak disenengi wong. Itu pelajaran sebetulnya bagi kita. Ketika Nabi Isa ditanya, sopo sing napa jenenge sing mulang sampean tata krama? Ndak. Saya melihat yang mengajari saya tata krama, raaitu jahlal jahilin. Saya melihat kebodohannya orang-orang bodoh itu loh. Oh, wong iki kepingin oleh rezeki tapi ninggalno perintah misalnya. Oh, iki para wong bodoh ngoten niku, Pak. Padahal sing wewe rezeki niku zat yang memerintahkan kita untuk sholat. Lho ngono perintahe gak dilakoni tapi kepingin oleh upah. Lho kan bodoh jenenge. Nah, ketika pelajaran seperti itu kemudian dimasukkan dalam hati. Aku gak kapene ngono, gak kapene ngono. Kalau kita terampil seperti itu, Pak, maka kamulah adabuhu. Orang itu akan sempurna, adabiahnya akan sempurna. Baik tata krama kepada sesama, terhadap diri sendiri, dan juga tata krama kepada Allah. Ini yang terutama. Wa mulkihi, lan nyatane saking keratone Allah. Yaumaddin ing dalam dinane kiamat. Yaumaddin itu iso hari kiamat itu bisa disebut yaumul akhir, yaumuddin. Betapa kalau kita sudah merasakan, bisa ngerti ya sing Maha Kuwasa yang akan menguasai alam semesta, yang menguasai kiamat niku pangeran. Kok saiki aku rumangsa iso ngatur rumangsa ngene. Aku iki ndak layak seperti ini. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu munajati seorang hamba kepada Allah. Allah tunjukkan kepada kita kesadaran bahwa besok hanya Allah yang maha segalanya nguasai kabeh. Di rojo-rojo sing saiki kan ndak ada kekuasaan apa-apa. Ngoten. Lah nek pun sadar ngonten, maka insya Allah kualitas ibadah itu kualitas kehambaan akan semakin meningkat. Orang kalau sudah merasa menjadi hamba yang sebagaimana diperintahkan Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Nek kok ngono akan diperintah bi Allah masuk surga, wadkhuli jannati. Wis mlebu surgaku. Wong sing duwe surga iku pangeran. Bukan menungso, bukan kita, kok koyo awake dhewe sing duwe oleh hak staf. Ya nek Kanjeng Nabi ngonten. Nawari donya, nawari surga. Lele wong liyane. Mboten sak kowe nek gak ngene neraka kowe. Kowe nek ngene surga kowe. Apa surga iki apa sampean iki setapi pangeran ta. Ngene kok wis penting supaya awake dhewe manut dengan tatanane Kanjeng Nabi, salat sing bener. Ila ghairi dzalik, maring liyane mengkono-mengkono rahmatihi lil ibad niku wau. Bayane ghair minas sifati, nyatane saking pira-pira sifat-sifati Allah sing liyane. Sampai Kanjeng Nabi niku pernah ada orang salat. Selesai ngadep kum fasolli wis balik irji fasolli balik salatane. Salat nih, baron balik salatane. Lho Kanjeng Nabi niku lho pirsa, lek iki wong salate cuma lahiriah tok, wujudus shalah, la iqamatus shalah. Mboten ngedekno salat, Pak. Ya cuma nak wonten tok jengkang-jengking mari maklam makcing bar salam mak pelencing ngale. Jenenge lamcing niku, Pak. Gak sholat tenanan, nek sholat tenanan betul ngonten, Pak. Bagaimana sahabat yang lain ketika sholat tenanan merasakan nikmat, panah yang menancap di tubuhnya dicabut loh gak kroso, Pak. Karena merasakan nikmat, wis kadung khusyuk, kadungan menyatu wisan ngadep nang pangeran. Dadi masih ono apa namanya
panah yang menancap yang sakitnya luar biasa itu. Ndak terasa loh. Beda karo orang sekarang, Pak. Ki pura bojong rengek dateng. Ndak aku uli lah. Tuh imam reja abita. Sesa lagi imam mah bahasa palang. Aperian, Mas. Bon. Wa munajatir rabbima. Di samping sholat itu sebagai bentuk munajatnya seorang hamba, bebisiknya seorang hamba kepada Tuhannya, juga sekaligus nih Pak. Ini yang luar biasa nih. Wa munajatir rabbi lahu. Lan bebisike pangeran lahu maring abad. Ya di situ. Sajane saat Allah berkomunikasi dengan hambanya, munajat dengan hambanya, bima kelawan perkara yulqihi kang nibaake sapa rabbihi ing ma fi sirrihi dalam atine abdi. Ya saat sholat itu Pak, dialog karo pangeran, itu munajati hamba kepada Tuhannya dan munajati utawa bebisiknya Gusti Allah nang kene hambane. Jadi kalau kita bayangkan Pak, kita resapi, kita sholat iki, aku ki ngadep nang pangeran, pangeran lho ngedep nang aku diterima mbek pangeran. Koyok wong dialog Pak. Kalau seperti itu maka kepingin Pak berlama-lama itu ndak kepingin ndang mari. Nah, ya sama seperti orang tengah berduaan dengan kekasihnya Pak. Apa kepingin selesai? Enggak. Ketika mau selesai misalnya aku tak mulai si berapa menit, wah itu Pak. Itu nek wong kalau sudah hatinya tertambat, ndak kepingin. Nah ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita ini Pak, sehingga ndak cuma sekedar wujudus sholah nih. Bayane ma yulqihi minal ulumi, nyatani saking piro-piro ilmu. Ya di situ saatnya Allah memberikan ilmu kepada hambanya. Al-wahbiyati kang bangsa peparing, wal asrori lan piro-piro rahasia, al irfaniyati kang bangsa pengaweruh. Gini kok terus diwai kesadaran, ndak awake dhewe salat justru eling nang pasar, nang sawah, nang kantor, nang macam-macam misan. Padahal saat itu dia tengah dialog karo pangeran. Mulane kalau ada orang mau sholat, iblis niku mengerahkan pasukannya untuk moro, mengganggu dan menggoda orang yang mau sholat itu. Yaftahu abwabal hawaij nih, membuka pintu-pintu kebutuhan wong niku Pak. Sing asale lali sebelum sholat, pas sholat mas eling Pak. Padahal saat durunge sholat lali Pak. Nek arep dandani apa ngono utawa arep goleki apa ngono lali Pak. Bareng sholat, iya kok gelek mecik aledeng mak tak tolos ya, mecik akran tak tolos nih. Padahal saat durunge lali Pak. Tengah-tengah sholat Allahu Akbar, iya mau aku ndeleh pindang nang meja. Durung tak apa-apaan iki nek kenek kucing ya apa ya Allahu Akbar. Muga-muga gak ana kucing. Sami Allah liman hamidah iki kok dimasak apa pindangnya? Sambel kecap apa sambel bawang? Ya Allahu Akbar. Bojoku biasanya senengane sambel kecap. Ada mulai takbir sampai salam kun urusan depur pasanan Pak. Padahal itu saat istimewa seorang hamba kepada Allah. Ya saat sholat itu Pak. Munajati kawula nang pangeran dan sekaligus juga munajati pangeran nang ini kawulane ya Pak. Allah ya Karim. Nah, wa ma'dinul musafati lan nggon simpenane asih-asian, artinya tempat untuk berasih-asian ya salat itu Pak, untuk bermesraan dengan Allah. Ayat tawaddudi tegese asih-asihan
ayil musofati tegese ay musofatil abdi tegese asih-asihane kawula, asih-asihan bermesraan li rabbihi maring pangerane abet, bitawajjuhihi kelawan madepe abet ilaihi maring Rabb. Ini asih-asihan Pak, tempat bermesraan ya salat itu Pak, bikulliyatihi kelawan sekabehane abet. Jadi menghadap total wis, konsentrasinya penuh kepada Robnya, kepada Tuhannya. Wa iqbalihi lan madepe abet alaihi ing atase Rabbihi ing atase Allah, menghadap kepada Allah bi awalimihi kelan pira-pira anggotane abet, anggota fisik, adz-dzahirati kang zahir, wal batinati lan kang batin. Jadi lahir batin sudah menghadap kepada Allah. Nah ini perlu kita resapi Pak, sehingga kita sholat ndak asal-asalan Pak. Oh, saya nggak bisa, Gus bisa ya pertama, yuk gak apa-apa wis. Makanya bukan khusyuk yang menjadi yang dianjur, tapi takhusyuk, ngudi-ngudi khusyuk. Yo tekan lah, gayane Allahu Akbar, yuk gak apa-apa Pak. Sepuro kegawa mik gaya itu terus iso khusyuk tenan. Nah, ya timbangane enggak Pak. Salat kok gak ikhlas. Lho iki latihan untuk ikhlas. Ikhlas itu gak iso mendadak langsung, apalagi dikulak, dituku. Gak ono Pak pelajaran ikhlas. Ndak ada, harus praktek Pak. Harus praktek. Teori nggak bisa untuk mewujudkan ikhlas itu tanpa dipraktekkan. Itu harus dilakukan. Juga apa pertama sik pamer, sik riya, sik ngene, lakoni terus. Ini dawuhe Ki Hamid nang bapak. Bapak ngoten. Ikhlas iku angel man. Ikhlas iku angel. Wis angger terus istiqomah dilakoni, suwi-suwi ku ilang dhewe. Masih aku mbiyen yo ngono. Ngoten. Yo riya yo macem-macem, tapi suwi ilang dhewe. Nek terus dilakoni lah memang realitanya seperti itu, Pak. Sampean sekarang saya ingin tahu. Sampean sekarang mandi sendiri, makan sendiri, itu kepengin dilem wong apa ndak? Kepengin dilem wong tuane apa ndak? Sudah ndak ada, Pak. Rasa itu ndak ada. Kalau dulu masih awal-awal kita bisa mandi sendiri, masih kecil, bisa makan sendiri, itu pasti kepingin dilem wong tuane. Wong kok dilem tenanan, wah anake bapak pancen hebat iso mangan dhewe. Oh ditulang elit tulang moh mulo tak mbak. Hanya gara-gara kepingin dilem, Pak. Tapi karena dilakukan tiap hari terus, ya sekarang sesuatu yang biasa bagi kita, bukan sesuatu yang istimewa. Coba sampean mulai cilik diadusi terus sampai brengosen ini diadusi terus, Pak. Begitu Anda bisa mandi sendiri, itu merasa hebat. Wah, kok gelok mandi tibik kok lah berapa tahun. Ibu rudu kali kok mandi tibik re. Astagfirullahaladzim. Ini demikian juga dengan ibadah, Pak. Kalau kita ibadah tidak terbiasa, sekali tahajud, sekali puasa Senin Kemis, itu guaya wis rumangsane koyo wong sing paling bersih, wong sing paling hebat, apalagi dakwah kesana kemari, rasane koyo paling cedek be surga wisan. Ya karena belum rutin dilakukan. Tapi kalau terus dilakukan, bukan sesuatu yang istimewa itu, Pak, bukan. Nah ini kurang istiqomah. Nah karena itu kemudian bapak niku ndamel istilah niku fastaqim kama umirta. Itu prinsip tema apa? Moto lah, moto di pondok ini itu fastaqim. Istiqomah itu yang penting. Pun hatta la yakhtalija, hingga ora obah. Kalau sudah menghadap betul kepada Allah, lahir batin secara fisik maupun dirasakan sebagai tempat bermesraan, niku hatta la yakhtalija, hingga ora obah fi sirrihin dalam atine abad opo ghairuhu liyane Rabb,
Jadi tidak ada sudah dalam hatinya dia itu selain Allah itu tidak ada. Begitu sholat Allahu Akbar merasakan kemesraan, kenikmatan bi pangeran. Iki aku munajat, iki aku lagi bermesraan bi pangeran. Kok pikiran mau lari, mau keluar dari sholat, ditarik meneh. Aku arep mikiri kok gak pantes. Iki saatnya saya waktu khusus dengan pangeran. Loh, itu akhirnya tambah, kualitasnya tambah. Ndak dia kan ndak begitu kalau kita diturut kan, Pak. Begitu Allahu Akbar khusyuk pertama. Oh, mari walad dolin amin rukuk sik khusyuk. Sami Allahu liman hamidah. Mulai kelingan wis. Penggawean kelingan iki, kelingan nika wis. Diturut, Pak. Allahu Akbar sujud sik bangga ngentutno pikiran niku. Duduk di antara rakaat kedua sik bakun tambah kelingan-kelingan terus. Nah, itu harus ditarik, Pak. Begitu kita pikiran dan hati mau berbelok, ngiling-ngiling sesuatu, langsung tarik. Wah, ini iblis, setan ini yang menarik itu. Ya weh, ditahan meneh. Setidaknya perhatikan bacaan sholat kita, Pak. Setidaknya itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Itu lafaz per lafaz digenahno, karena itu agak keras dikit suaranya. Setidaknya telinga kita itu mendengar bacaan kita, Pak, biar lebih khusyuk. Nek ndak sampean meneng. Ada pikiran sing tekon dindi, Pak. Kita bersuara itu kalau menurut Imam Syafi'i, itu lek maca walaupun sholat sendiri, suara ini dibunyikan, Pak. Setidaknya agar kita ini mendengar. Tapi pegenak ada anunya telinganya, mau sibuk tengel canggolang nih kah? Kita ngidingnya pesan tak pas tetanggenan nih sih keberbekan. Jadi paling boten niku diwaca niku agar kita bisa konsentrasi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahu Akbar, saat Allahu Akbar membayangkan Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah itu disuarakan, dibunyikan. Apalagi tahiyat. At-tahiyat itu dialog antara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Ketika bertemu dengan Sidratul Muntaha, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gusti Allah dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Malaikat nyaut, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Kalau itu kita resapi secara imajiner, dialog kimbian kok ini sampai diabadikan dalam bentuk bacaan itu antara nih Kanjeng Nabi pangeran wis diwehi keselamatan, assalamu alayka ayyuhan nabi kuwi selamat. Loh, malaikat kula iki kepengin selamat Gusti. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah ini, Pak, mudah-mudahan kita masuk kelompok ibadillah as-sholihin ini, Pak, yang didoakan oleh para malaikat nih, Pak. Nah ini ndak keburu kadang baru kok dorong sempurna iktidal sudah sujud. Beda tak bening nggak nih, dari rukuk sami Allah kita dek, padahal rukuk itu kembalinya i'tidal harus sesuai pada seperti ketika dia berdiri. Kalau berdirinya dia tegak, maka rukuk i'tidal ini harus tegak lagi. Kalau tidak tegak itu tidak sah. Kecuali kalau berdirinya sudah abiluk, Pak, sudah bungkuk orangnya misalnya, itu beda. Ketika berdiri sudah agak bungkuk, ketika rukuk kemudian i'tidal, ia sesuai dengan saat berdiri itu, Pak. Tapi kalau berdirinya bisa tegak, terus i'tidal dari rukuk i'tidal belum tegak sebagaimana dia saat berdiri tadi, ini tidak sah sholatnya. Jadi kudu ngati-ngati. Bendak ke susu untuk biar sempurna. Itu yang dimaksud dengan sholat yang mendirikan sholat, ya seperti itu. Tidak hanya sekedar wujudus sholat pun.
Allah ya Rabbi ya Karim. Terus pundi niki? Wa musafatir Rabbi lan asi-asine pangeran li abdihi maring kawulane Rabb. Lah niki. Salat itu saat bermesraannya Allah dengan hambanya. Bi ayyam nahahu gambari kelan yen to paring sapa Rabb ing abet paring syuhudahu ing nyekseni utawa ningali ing Rabb, merasakan dengan pandangan mata hati. Ubudillah ka'annaka taroh, dawuh Kanjeng Nabi. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun taroh fa innahu yarak. Nah, kalau kamu belum bisa melihat dengan mata hatimu terhadap Allah, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Jadi tengah-tengah sholat iki aku didelok ba pangeran, iki aku madhep karo pangeran dan iya. Itu harus kita resapi ngoten niku. Nek mboten ya wis cuma wujudu sholah saja niku mangke. Wa yufidu lan yen to ngleburake napa ngeluberake niki atau fiting yamnahu. Wa yufidu lan yen to ngluberake sapa Rabb alaihi ngatasi abad ngluberake fadlahu ing anugrahi Rabb. Wajudahu lan ing lomane Rabb. Wa hadhihi utawi ikilah munajat ken lu. Wa hadhihi utawi ikilah musafatir Rabb li abdihi. Berasi-asiannya Allah, bermesraannya Allah terhadap hambanya. Iku a'lal musafati, luhur-luhure asih-asian. Ini yang tertinggi, Pak. Jadi bayangkan ketika kita sholat, iki lo pangeran tengah berasik-asikan, bermesraan dengan saya. Ini pangkat tertinggi, Pak. Wadunaha lan iku tetap ing dalam sa'anda bihadihi marotibu utai biro-biro pangkat. Nah, selainnya kemudian munajai pangeran, medepi pangeran dengan hambane, ini yang tertinggi, Pak. Nah setelah itu di bawahnya yuk kita menghadap kepada Allah. Jadi kita dipanggil mbek Gusti Allah melalui muadzin, hayya 'alas shalah, ayo mari kita sembahyang. Itu saja nawe dia dipanggil Pak mbek pangeran, Pak. Lewat muadzin. Walaupun memanggilnya ndak semangat, Pak. Hayya 'alas shalah, ndak semangat. Itu panggilan di pangeran. Mulana mon bisa si adzan niku kasih bagus suaranya, Pak. Yang membangkitkan semangat di menoneng podung nih kak kula ingat sapro adzan jan telepon bapaknya matot meledot dong suara si bagus lah suara si adzan dong jadi tidak sembarang orang Pak, tidak sembarang santri yang adzan nih. Napa boleh subuh Pak, adzan kok gak enak nadane nada 1 sampai 5 EGWKB Pak, go toro tak karu-karuan. Harus apa dan ini tidak tambah membawa semangat, tapi justru napa namanya iso malah sebaliknya Pak. Tapi nek sing adzan niku enak dirasakan, masya Allah. Ini istimewa kalau merasakan ini. Begitu kemudian dipanggil nih, iya aku diceluk pangeran kon salat. Seluruh hal-hal yang lain ditinggalkan dulu misalnya. Ya kayak di Mekah itu Pak. Di Mekah itu kalau sudah adzan, toko-toko dina kabeh sudah Pak. Ndak dikunci, cuma ditutupi selambu ngono tok. Perkara ilang juga uang ya pasar nang pangeran. Bongke kasaku coba pasar Tanjung nih kaki. Oh, kokot ongku nih. Ya Allah ya Rabbi. Ya gantian lah, paling tidak gantian. Setidak-tidaknya canangkan dalam diri kita kehidupan sehari-hari, sholat 5 waktu ini harus berjamaah, jangan sampai sholat sendiri. Nah setidak-tidaknya itu pun wa ala qadri iqbalil abdi lan ingatasi kira-kirane oleh madhepe kawula yakunu ono opo iqbalur rabbi madhepe wa ala qadri iqbalil abdi lan ingatasi kira-kirane oleh ngadepi kawula yakunu tinemu wonten yakunu tinemu kanane tam
yakunu tinemu apa iqbalur rabbi pengadepi pangeran jalla jalaluh jalla mu agung apa jalaluhu keagungane Rabb. Nah, ya seukuran hamba itu menghadap kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, ya seukuran itu pula Allah akan menghadap kepada hambanya, nerima hambanya. Kalau dalam sholat penuh dia itu ingat kepada Allah, ya Gusti Allah ya akan memperhatikan penuh, wonten seukuran itu. Tattasi'un dadi jembar fiha in dalam kulub. Ketika orang itu sholat dengan benar, maka hatinya ini luas. Opo sing jembar mayadinul asrori piro-piro lapangane piro-piro rahasia. Jadi hati ini akan luas sekali menerima rahasia-rahasia, sesuatu yang napa namine yang tersembunyi, Pak. Nggih. Aitat tasing tegese dadi jembar fiha ing dalem salat, ngoten nggih. Apa al-qulubu pira-pira ati. Asyabihatu kang den serupake apa qulub bil mayadini kelan pira-pira lapangan. Jadi ati itu diumpamakan seperti lapangan, Pak. Nah, dengan sholat itu hati ini semakin luas, ngoten. Lil fursani kedune pira-pira kang nunggang kuda. Jadi niki hanya gambaran mawon. Nanti di belakang penjelasannya. Jadi hati ini ibarat lapangan luas sekali, dibuat untuk berlomba orang-orang yang berkuda. Nah, itu maksudnya pokok ndak terus kemudian ono wong berkuda tenan mboten. Ai niki tan syarihu tegese dadi jembar apa kulub bitawarudil asrori kelawan tumekane piro-piro rahasia. Jadi silih berganti, Pak. Gantian rahasia, hari ini rung ini diwe ilmu ini pangeran dan sebagainya. Ayil ulumi tegesi piro-piro ilmu wal ma'arif lan piro-piro pengaweruh alaiha tumeko alaiha ing atase kulub wa tasabuki halan balapane asror saling rebutan berlomba-lomba ngoten nggih fiha ing dalam kulub kata sabukil fursani kaya balapane pira-pira kang nunggang jaran. Jadi rahasia itu rebutan, Pak, nang jerone ati ini. Ketika orang itu salat dengan sempurna, dengan sebenarnya itu. Iki dibuka kabeh mbek pangeran, rahasia itu dibuka kabeh. Kalau kita gak iso-iso istilah itu ini, panggah bebel terus tenan, mungkin solusinya adalah melalui sholat. Sholat sing tenanan ini akan dibuka terus sehingga saling berebutan, Pak. Rahasia dari rahasia yang lain itu berebutan masuk ning jerone ati. Wa tasyrukulan mencorong aitat tali tegese metu fiha ing dalem kulub apa syawarikul anwari pira-pira nur kang padang. Niki sami idhofai musabbat ing musabbabeh pira-pira nur kang padang ayil anwari tegese pira-pira ayil anwar anwari leres ayil anwari tegese pira-pira nur asyabihati kang den padhaake den serupakake apa anwar bil kawakibi kelawan pira-pira lintang asyariqati kang mencorong niki. Kalau sinnya kecil asarikon niku maling, Pak. Nek sine gede niki mencorong. Disinilah bedanya. Makhraj niki makharijil huruf ini terutama dalam baca Fatihah. Ini harus tepat, Pak. Kalau ndak itu bisa merubah makna. Bahasa Arab niku mboten nek digawe sembarangan. Milane ngaji ku kudu ana gurune, Pak. Jangan melalui YouTube, melalui apa, kudu ana gurune langsung, Pak. Sebab niku makhraj niku harus dipraktekkan.
Wa huwa utawi dawuh niki tasyruku fiha syawarikul anwar iku min atfis sababi setengah saking golongane atof sebab alal musabbabi ngatasi musabab. Artine napa? Fa innal anwara mongko saktene pira-pira cahaya iku ida asyraqat arikalani mencorong apa anwar fil qulubi dalam pira-pira hati. Kalau cahaya ini sudah bersinar di dalam hati, insyarahat mongko dadi jembar apa qulub lima krono perkara yaridu kang tumeka apa ma alaiha ing atase qulub. Ya karena sesuatu yang datang. Nah, oleh mencorong niki napa? Ya mergo salat niku wau. Jadi niki atofi sebab nang kene musabab. Sebab ati niku nek wis padang Pak mencorong niki malah dadi jembar, Pak. Nah, nek wau diceritakno jembari dhisik, kemudian ke belakang watas ruku. Setelah diterangkan yang di atas tatasi'u fiha niku jembar baru padang. Lho sakjane nggih urutane niku padang dhisik, wis padang malih dadi jembar ngoten. Dudu lek jembar terus malih dadi padang ngoten. Milane iki atofi atau sebab ting musabab. Bayane ma yaridu alaiha minal ulumi nyatane sanging pira-pira ilmu wal ma'arif lan pira-pira kemarifatan utawa pengaweruh. Wadzalika utai mengkon-mengkon ulum wal ma'arif iku min samaratil munajati saking pira-pira woe bebisik. Oleh kita bermunajat pada Allah itu akan mendapatkan ilmu dan ma'arif itu tadi. Wal musofati lan uwoe pira-pira uwoe penggawe asi-asian. Nah itu. Pun wa jami'u ma dzukir wa jami'u ma utai sekabehane perkara dzukira kang wis den tutur apa mah. Semua yang diterangkan tadi iku kat dalili kaya dalil. Dalil lima maring dawuh qablahu kang tetep dalam sadurunge madzukir. Apa dalile dawuh ma napa qablahu niki? Gini ku iqamatus shalah la wujudus shalah. Nah, min annal matluba saking sak temene perkara kang den suprih iku iqamatus sholati ngedekake salat. La wujuduha ora wujude salat. Jadi yang dimaksud nih, kali pangeran akimi sholat itu ya lakukan sholat dengan sebenar-benarnya, sesuai syarat rukunnya, sesuai dengan penghayatannya. Masya Allah, niku nek tambah dijeroni meneh khusus masalah sholat nih Pak. Itu napa namine akan membuat orang niku seneng melakukan sholat niku Pak. Napa malelek terus wong niku, ini ada beberapa anu niku. Ketika orang ini seperti ini sujud, ketika orang ini ruku niki niku ada banyak rahasia Pak. Insyaallah betul usah diterangno ta niki muga-muga dhewe langsung diwehi weruh, diwehi ilmu karo pangeran rahasiane salat, sehingga hati kita semakin salat semakin lama semakin menunduk, semakin dekat kali Allah SWT, kita semakin merasa jauh. Mboten nonton tiang niku rumangsa cedhek mbek pangeran Pak, padahal wong iku cedhek karo pangeran panggah merasa jauh. Sewalike sakjane wong iku adoh tapi rumangsa cedhek iki kewaliane Pak. Pun wonten mawon muga wonten hikmah manfaate. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darabna bi annana darabna ala ladha asrabna wa tub alaina taubah taghsilu kulla hawba wa asturnana wa amin
لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين علما آمين رب اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه حمدا حبه وآله وصحبه على رش الشعب والحمد لله في الفتح والثناء والحمد لله في الفتح والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka. Orang Benyamin maaf Allah bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.